mau nanya dulu nih, kalau kalian gimana? Apa kalian suka ngeluh? Sebenarnya kan rasa ngeluh itu emang rasa yang wajar kan, dan yang tidak boleh itu adalah ketika kita mengeluh dengan secara berlebihan. Bikin ketawa gitu. Iya benar, bikin ketawa. Ih apaan sih? Futur itu tuh kita bisa bikin star lagi. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku senang banget karena Tanpa rencana kita bertemu dan langsung bikin podcast. Kalian pasti penasaran kan? Stay tune terus. Hai, nama aku R. Kalian boleh panggil aku Teh R. Halo, nama aku Dinda. Kalian bisa panggil aku Ratna. kalau aku namanya Kak Ulan, bisa dipanggil Kak Ulan. Kita mau ngobrol apa nih sekarang? Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol. Tadi pagi kan aku nggak sengaja tuh kayak scroll Instagram gitu kan. Terus aku baca satu postingan yang isinya tuh kalau manusia itu 80% setiap harinya pasti ngeluh. Itu menurut TR gimana tuh kira-kira? Kalau menurut aku memang ada. Aku ingat salah satu ayat favorit aku di surat Al-Ma'arij ya. Jadi di situ itu disebutkan bahwa kita itu manusia memang diciptakan senang berkeluh kesah Oh iya. gitu. Nah, jadi memang manusia itu emang suka berkeluh kesah. Emang tempatnya ya. Betul. Cuman ada manusia yang memang dengan sifat itu tuh bisa menghandle sifat tersebut. Ada juga yang memang mengikuti hawa, kan itu tuh berarti hawa nafsu ya, Oh, iya. mengeluh itu ya. Nah, ada juga solusi dari permasalahan tersebut. Tapi sebelum ke solusi, aku mau nanya dulu nih, kalau kalian gimana? Apa kalian suka ngeluh? Jujur aja aku mah kadang suka, kadang enggak sih. Nah, kalau Dinda biasanya apa sih hal yang bisa bikin Dinda nggak mengeluh? Cara aku untuk berhenti mengeluh itu atau stop complaining itu dengan aku terus bersyukur dan berpikir positif. Tetapi hal yang pertama yang ketika aku mendapatkan rasa ngeluh itu sebenarnya kan rasa ngeluh itu emang rasa yang wajar kan, dan yang tidak boleh itu adalah ketika kita mengeluh dengan secara berlebihan, dengan terus mengeluh dan mengeluh. Jadi salah satu solusi atau hal yang Dinda lakukan adalah Terus bersyukur dan berpikir positif. menghindari mengeluh. Oke. Kalau kalian gimana nih cara, atau tanya dulu ya, suka ngeluh nggak nih? Suka merasa pengen ngeluh nggak sih? Kayaknya enggak deh. Wah, berarti luar biasa banget ya. Luar kalau biasa, misalnya luar enggak. biasa Gimana? Setiap manusia pasti ada mengeluh ya. Mhm. Ya, namanya juga manusia, sifat manusia itu udah wajar ya mengeluh. Cuman tergantung kita apa ya, Cara menekannya, menyikapinya. cara menyikapinya, apa keterusan atau kita bisa itu ya bisa mereda Iya, gitu. betul. Kan itu suatu hal yang wajar ya, kan kita namanya juga manusia gitu, pastilah ada sisi itunya ya, sifat yang Yang lemahnya lah, yang kurangnya gitu. yang kurangnya gitu kan, kita nggak bisa menghindar gitu. Cuman kita berusaha aja gitu ya, buat apa ya, buat kita nggak kepanjangan dari yang namanya mengeluh gitu. Oke. Kan apa ya, mengeluh pasti ada sesuatu sebab gitu Ya, ya, ada betul. kenapa sih kita tuh mengeluh, pasti ada sebab, ada akibatnya, dari mananya Kalau tuh. sebabnya tuh apa tuh? Biasanya ngeluhnya tuh kalau lagi apa atau karena apa gitu? Gini, ketika kita ada rasa mengeluh gitu ya, kadang kita tuh itu Apa sadar nggak sadar tuh kita kurang menerima diri kita sendiri. Betul. Kadang kita sumpah, iya, karena itu kan salah satu menuju jalannya mengeluh, karena kita tuh belum bisa menerima keadaan kitanya gitu ya, yang sekarang kita jalani gitu. Kemudian yang kedua ya, kita tuh
kurang bersyukur. Itu poinnya. Iya bener, Iya. Kalau Kenapa? udah bersyukur nggak mungkin ngeluh kayaknya ya. aman-aman aja sih. Iya, mau apa ya, mau dikasih segini segitu, Alhamdulillah. iya, ya kita enjoy aja, kita senang aja, kita nerima aja gitu. Nah kayak gitu. Terus apa usaha yang Kak Ulan lakukan supaya bisa menghindari mengeluh itu? Jadi ya sebisa mungkin kita harus sadar sih, Iya, kayak sadar dan gitu. bersyukur ya. Iya, Nah, gitu. tadi kalau Dinda kan pengen Terus bersyukur. Dan aku sih kalau lagi ngeluh tuh bawaannya pengen main ya aja. bener-bener mungkin healing kali ya. Betul. Kalau misalnya kalian nih biasanya apa sih, atau mungkin mau kasih apa ya, contoh suatu hal yang bisa bikin kalian ngeluh atau kalian gak suka kan? Kalau ngeluh itu karena kita nggak suka kan, misalkan ya aku pribadi pun ya aku sering ngeluhnya, kayak kalau aku nih misalkan lagi capek, biasanya lagi capek terus misalkan banyak ditanya atau misalkan harus mengerjakan sesuatu padahal aku lagi capek, itu kan biasanya tuh kan aku capek gitu kan. Itu ngeluh juga sebetulnya mah, padahal Iya. kan aku sebetulnya bisa aja ngelakuin itu, cuman karena aku capek jadi aku males dan akhirnya ngeluh gitu kan. Kalau kalian mungkin bisa sharing, kalian tuh pernah ngeluh karena apa? Nah gimana nih Dinda, apa sih hal yang pernah bikin Dinda ngeluh? Biasanya sih aku ngerasa ngeluh itu karena yang pastinya sih kenyataan yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi gitu kan. Padahal dengan ngeluh itu kita tidak akan bisa mengubah keadaan. Tapi aku suka banget sama kata-kata ini. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi atau keadaan kita saat ini. Karena siapa tahu kondisi kita saat ini adalah kondisi yang diinginkan oleh orang lain. Jadi terus bersyukur. Masya Allah, keren. Tapi aku mau kasih tanggapan dulu ya yang kayak yang barusan itu. Jadi aku tuh kan baca yang Quran surat Al-Baqarah yang ini loh, yang seseorang Allah yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuannya gitu kan. Nah, jadi semenjak aku kenal dengan ayat itu, aku tuh suka mikir kayak gini. Ketika kan aku suka ngobrol juga ya, kayak aku ke Dinda, kayak ke Ulan gitu ya. Kalau misalkan ada orang nih, dia itu dikasih ujian kan, kalau pandang kita wow itu tuh ya Allah gitu kan, berat banget ujiannya, kayak mungkin orang yang melakukan kan aku nggak sanggup gitu kan, kayak ini tuh aku nggak sanggup deh ngelakuin ini. Padahal kan Allah sudah janji orang itu, ketika Allah itu nggak zolim gitu. Allah ngasih ujian seperti itu ke orang tersebut karena Allah tahu gitu kalau orang tersebut itu mampu. Jadi Allah aja mau percaya, kenapa kita tidak percaya dengan diri kita sendiri bahwa kita tuh mampu gitu melakukan menjalani ujian itu. Terus yang kedua, kalau misalkan aku ngelihat nih, misalkan aku ngelihat aku ada temen nih, misalkan dia itu dikasih ujiannya tuh sama kayak bertubi-tubi, yang jangankan beberapa masalah yang sedang ia hadapi gitu. Aku ngelihat satu masalah aja kayaknya aku keren banget. Aku tuh nggak pernah diuji sebegitunya. Terus aku mikirnya, kalau orang itu dikasih ujian yang luar biasa, berarti orang itu adalah orang yang luar biasa. Jadi kayak anak sekolah ketika ujian kan dia itu sebetulnya sedang akan naik tingkat kan. Sama seperti orang yang diuji itu pun Allah tuh sedang ingin meningkatkan derajatnya. Ketika ia mampu melewati ujian tersebut, ya Allah akan meninggikan derajatnya. Ketika ia tidak mau dan tidak mau melaksanakan ujian itu, ya orang anak SD, anak sekolah pun yang tidak mau ikut ujian ya nggak akan lulus lah gitu, nggak akan naik kelas lah gitu. Sama kayak manusia gitu. Semangat ya sekarang mah, kita harus percaya dengan diri kita. Kalau kita tuh dikasih ujian pasti dengan semampunya kita gitu. Minimal kita tuh nggak nyerah gitu buat melakukannya. Kadang kan memang yang namanya ujian, kesedihan itu terasa beratnya tuh karena sedang kita jalani gitu. Pernah gak sih ngerasain kayak ya Allah sedih banget, tapi pas udah lama konyol banget ya waktu itu, sampai segitunya aku sedih gara-gara itu. Jadi gitu kan. malah bikin ketawa gitu. Iya benar, bikin ketawa, apaan sih gitu kan. Jadi wow dulu tuh ya gitu. Tapi bener kayak gini aja, misalkan ya
Aku kan suka tuh lihat atau misalkan dengerin kisah-kisah orang pengusaha sukses gitu ya, kayak wah sekarang udah punya ini, bisa ini, punya itu gitu ya. Yang kita lihat mah kan dia suksesnya ya, padahal yang dia lihat usahanya gitu kan ya, jatuh bangunnya gimana, misalkan punya hutangnya, gimana caranya ngelunasin hutangnya, gimana caranya, ya banyak lah yang dia lalui gitu. Padahal kan yang kita lihat kan cuma kesuksesan dia aja kan gitu, tapi dia sendiri kan kayak ngerasa terbayar gitu semua kepedihan, semua kepayahan itu tuh dengan kesuksesannya. Sama kayak kita ketika diuji, pas kita udah bisa ngelewatin tuh kan, wah masya Allah aku pernah ya ada di titik itu. Kalau kemarin mah aku oh iya kemarin itu kan ada tetangga aku yang meninggal, terus di waktu yang bersamaan kan ada teman juga yang butuh darah itu loh, yang butuh darah. Terus ada juga orang yang lagi, temen aku juga yang lagi kesulitan keuangan gitu. Dalam satu waktu ada yang lagi kehilangan keluarganya tetangga aku yang meninggal, ada yang meninggalkan dunia ini, ada yang mungkin sedang melahirkan, ada yang dilahirkan ke bumi. Sebetulnya kalau misalnya kita bisa apa ya, kayak memikirkan melihat itu lebih luas, betul, lebih jauh, melihat lebih luas, terbuka. apapun kondisinya pasti ada hal yang disyukuri. Kayak contohnya nih, tetangga aku yang meninggal itu kan sakit ya. Dengan meninggalnya bukan maksud mensyukuri meninggalnya ya, tapi berarti kan dia tuh sudah tidak merasakan sakit lagi ya, gitu. Terus ada orang yang sedang sakit nih, walaupun betul dia sedang sakit, tapi yang harus disyukuri apa? Keluarganya masih ada dan mau membantu dia, bahkan orang lain pun mau membantu dia mencarikan darah itu yang nyariin darah itu bukan keluarganya tapi temennya. Tapi seenggaknya kan temennya itu udah care gitu sama dia, udah kayak mau gitu nyari-nyari darah itu kan luar biasa gitu. Terus ada yang sedang kesulitan, betul sedang kesulitan, kekurangan uang, tapi alhamdulillah dia mah tidak merasakan sakit seperti orang yang sedang butuh darah tadi. Ya itu makanya benar ya, ya Allah, pasti serendah-rendahnya titik kita sekarang pasti akan ada satu hal yang bisa kita syukuri. Di situ ada dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan senang berkeluh kesah. Coba kita buka lagi ya, takut salah. Surat Al-Ma'arij itu surat ke 70 ada di ayat 19 ternyata. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila kita langsung baca artinya aja ya. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali, nah di sini ada kecualinya nih, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Maksudnya di sini itu adalah solusinya. Jadi solusi ketika kita mengeluh itu yang pertama sholat. Karena orang sholat itu bukan nggak akan ya, bisa mengurangi mungkin ya. Betul, menghindari juga. Terus selanjutnya di ayat 24, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Nah, jadi tadi kan salah satu orang yang suka ngeluh tuh karena ketika dia mendapatkan harta dia jadi kikir. Jadi mungkin secara ini mah kan harusnya punya dapat harta lebih ya, dikeluarkan pun jadi lebih kan, maksudnya disedekahkan lebih. Tapi nyatanya ketika kita mau ngeluarin teh kadang rasanya aduh kebutuhan kan banyak jadi malas ngeluarin, misalkan kayak gitu. Nah tapi orang yang mau menyedekahkan hartanya itu bisa jadi salah satu solusi supaya dia tidak mengeluh. Karena apa? Sebenarnya karena keyakinan ke Allah, balik lagi ke situ ya. Terus selanjutnya di ayat 25-nya, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi nggak cuman ngasihnya tuh kayak ke orang yang minta, tapi memang sudah disiapkan. Tadi kan di ayat 24 disiapkan. Nah ini nih yang menarik, karena kadang kita itu bersedekah itu bersedekah dengan uang sisa kita. Kayak ini udah oke, kebutuhan aku udah cukup, sisanya segini, baru aku bisa sedekah gitu kan ya. Sama gitu, aku juga dulu kayak gitu. Tapi seharusnya kita tuh sebelum kita menggunakan keperluan kita, keinginan kita, jadi
setelah kita mendapatkan uang itu kita menyiapkan dulu buat sedekahnya. Tapi bukan berarti di semuanya diserahin kita nggak pakai ya. Jadi udah diplotkan gitu sebelumnya. Ada rinciannya gitu. Jadi bagusnya memang sebelum kita pakai ya kita sedekahin dulu. Jadi yang kita pakai itu yang memang sudah disedekahkan, udah bersih itu uangnya, insyaallah. Terus selanjutnya, nah di sini nih, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Nah ini sih yang paling, kalau kata aku mah udah final lah. Kalau misalnya kita udah ingat hari akhir dan kematian, azab, udah kita tuh nggak akan, maksudnya ketika kita ingin melakukan sebuah kemaksiatan, ketika kita ingat itu mah udah jadi takut kan gitu. Jadi ya ada rasa takut teh, ya apa, keimanan itu kan berarti kita takut sama Allah, takut terhadap azabnya, takut nanti kita meninggal seperti apa. Kalau kita udah pemikirannya ingat sama Allah, takut sama Allah, hal-hal yang kayak gitu tuh udah lewat gitu. Kembali lagi sebetulnya kayak, iya emang dia sholat, emang dia sedekah, tapi belum tentu ya dia terbebas dari suka mengeluh. Ya balik lagi ke keyakinannya, keimanan kepada Allah gitu. Keimanannya itu. Dan yang namanya iman itu kan fluktuatif ya, kita tuh nggak pernah yang iman tuh tinggi di Betul atas banget. terus. Sebanyak-banyaknya seorang, menurut aku sih kayaknya pasti ada futurnya, pasti ada turunnya gitu. Pasti Tapi sih. harus ada usaha, setidaknya ada usaha kita gimana sih ketika kita futur. Nah kita nambah lagi nih pembahasannya, apa yang kalian lakukan ketika kalian futur. Nah nggak ada beres ngomong sama aku. Ini ngomong soal mengeluh dan futur ini Luar biasa ya. temennya gitu ya. Temennya. Udah apa ya? Pasti nggak mungkin nggak pernah kan. Dua pembahasan yang sering kita rasakan dan memang itu apa ya, jadi keseharian. Usaha apa yang pernah kalian lakukan ketika kalian sedang merasakan futur? Based on your story aja. Kalau aku sendiri sih sebenarnya kita harus apa ya, tahu dulu gimana karakter kita gitu ya. Jadi kita nanti tuh bisa apa ya, menyesuaikan lagi gitu. Tapi kalau aku gitu ya, kalau lagi futur biasanya aku diam. Maksudnya tuh ada jeda gitu maksudnya tuh, karena Jedanya ngapain tuh? jadinya ya bisa santai dulu. Semuanya tuh kan ada prosesnya, ada waktunya. Ya mungkin ya kita lagi futur, ya udah jadi kita kasih dulu waktu gitu ya. Mau berapa misalkan, dalam kan kita nggak mungkin tiap hari. Kata aku tuh futur tuh sesuatu hal yang anugerah, kata aku tuh. Kenapa dibilang anugerah? Karena apa ya, dari futur itu tuh kita bisa bikin star lagi loh. Iya, bener nggak? Capek, sumpah dengan segala macam apa ya, pikiran yang kita rasakan gitu ya. Ketika futur tuh kita punya waktu, kita punya jeda gitu ya. Itu adalah suatu anugerah kalau bagi aku gitu ya, karena kita bisa membangun lagi dari nol, start lagi, titik-titik mana yang harus kita perbaiki kayak gitu ya. Terus maju terus gitu. Nanti bisa-bisa kita tuh terlalu jatuh banget gitu ya. Itunya Ya, semakin gitu. tinggi jatuhnya lebih sakit ya bun. itu tuh kalau menurut aku tuh jeda waktu lah gitu untuk jeda kita waktu. istirahat gitu ya. Berarti jeda ya. Jeda. Kalian itu menghadapi kefuturannya dengan melakukan jeda. Oke. Kalau Dinda gimana nih Din? Arti futur ini kan malas ya atau lemah iman gitu kan. Jadi memang yang harus dilakukan yang pertama itu adalah kita meminta ampun dan berdoa sama Allah supaya kita dijauhkan dari sifat ini gitu kan. Dan ketika kita sedang merasakan lemah iman ini atau malas, aku selalu ingat kata-kata terpaksa akan menjadi terbiasa gitu. Karena kan segala sesuatu yang kita kerjakan pada dasarnya memang kan harus dipaksakan gitu agar terbiasa, dan termasuk ibadah yang kita lakukan gitu. Mungkin pada awalnya memang terasa berat gitu kan, tapi setelah terbiasa itu semua itu akan jadi sebuah keharusan gitu kan. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari, kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk kita,
sekali aja kita nggak ngelakuin itu, pasti kayak ngerasa ada yang kurang deh. Wah, keren lagi nih kan. Tunggu di podcast selanjutnya. Oke, berarti next kita akan bahas tentang Future. future. Future ini udah gak sabar. Next podcast kita akan membahas future. Ya. Oke. Guys, thank you banget ya buat kalian yang udah ngedengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga menjadi manfaat yang banyak buat kalian. amin. Utamanya buat kita yang Iya. ada di sini ya. Dan lagi sama-sama belajar juga. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang Perkataan yang tidak berkenan, yang salah, Iya. karena kesalahan mah datangnya dari diri kita sendiri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak harus jadi sempurna untuk bisa masuk surga. Tak perlu menjadi kaya, sederhana bisa bahagia. Bersyukur ketika lebih, bersabar ketika perih. Janganlah dibawa sedih, Tuhan maha pengasih. Lebih baik sedikit tapi tak lupa bersyukur. Tak perlu mengeluh karena semua sudah diatur. Harta tidak akan dibawa sampai masuk kubur. Dosa dan kebaikan